Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadiah dengan NIM 2281131317889. Saya dari kelas A36 program studi S1 PJJ PAI Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning dengan dosen pengampu yaitu Bapak yang terhormat Bapak Ahmad Uttung Bustami LCMAG. Langsung saja dari pembahasan 1. Saya akan menyampaikan hasil belajar saya dalam tema Adabus Syam. Pembahasan yang pertama yaitu tentang kemampuan menerjemahkan 10 kata sesuai minimal 3 kamus digital, yaitu Google Translate, Google Lens, dan Kamus Al-Ma'ani. Yang pertama yaitu kata puasa, dan terjemahan Google Translate dan Google Lens yaitu sama, yaitu puasa. Terjemahan dari Kamus Al-Ma'ani yaitu syam. Selanjutnya yaitu niat. Dalam terjemahan Google Translate dan Google Lens yaitu niat. Selanjutnya dari terjemahan dari Kamus Al-Ma'ani yaitu niyah. Selanjutnya yaitu kata iftar dalam terjemahan Google Translate dan Google Lens yaitu iftar. Selanjutnya dalam Kamus Al-Ma'ani yaitu iftar. Selanjutnya dari kata sahur, terjemahan dari Google Translate dan Google Lens yaitu sahur sama. Selanjutnya dari terjemahan dari Kamus Al-Ma'ani yaitu suhur. Selanjutnya yaitu kata doa, terjemahan dari Google Translate dan Google Lens yaitu sama, doa. Terjemahan dari Kamus Al-Ma'ani yaitu doa. Selanjutnya kata sabar, terjemahan dari Google Translate dan Google Lens sama, yaitu sabar. Terjemahan dari Kamus Al-Ma'ani yaitu sabr. Selanjutnya yaitu kata sedekah, terjemahan dari Google Translate dan Google Lens sama, yaitu sedekah. Terjemahan dari Kamus Al-Ma'ani yaitu sodaqoh. Selanjutnya itu kalimat atau kata taraweh, terjemahan dari Google Translate dan Google Lens sama, yaitu taraweh. Terjemahan dari Kamus Al-Ma'ani yaitu tarawih. Selanjutnya kata zakat, translate dari Google Translate dan Google Lens sama, yaitu zakat. Dari Kamus Al-Ma'ani yaitu zakah. Selanjutnya yaitu kata Quran, terjemahan dari Google Translate dan Google Lens yaitu sama, Quran. Terjemahan dari Kamus Al-Ma'ani yaitu Quran. Terjemahan dari setiap kata disajikan sesuai dengan masing-masing kamus digital untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Dalam terjemahan di dalam Google Translate dan Google Lens, terjemahan sangat mirip, seperti contoh 10 kata di atas terlihat sama persis dengan pengertiannya, sedangkan Kamus Al-Ma'ani cenderung lebih lengkap dan lebih sesuai dengan makna yang sebenarnya. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan menerjemahkan 5 kalimat minimal dengan 3 kamus digital. Yang pertama yaitu ada terjemahan dari Google Translate, Google Lens, dan Kamus Al-Ma'ani. Dari kalimat yaitu niat puasa harus ditetapkan sebelum fajar. Dari terjemahan Google Translate dan Google Lens sama, yaitu niat puasa harus diterapkan sebelum fajar. Dari Kamus Al-Ma'ani yaitu yajibu an
yazibu an tuhaddaba niyatul asyam qabla al-fajr. Terjemahannya, puasa adalah niat yang menerapkan dan dilakukan sebelum fajar. Selanjutnya dari kalimat sahur, memberikan kekuatan untuk berpuasa sepanjang hari. Dari terjemahan dari Google Translate dan Google Lens, sahur memberikan kekuatan untuk berpuasa sepanjang hari. Sedangkan dari terjemahan dalam Kamus Al-Ma'ani, yaitu sahur yaumah al-kuwalisiyam diwal al-yaum. Terjemahannya, sahur memberikan kekuatan sepanjang hari berpuasa. Selanjutnya dari kalimat berpuasa, berbuka puasa dilakukan saat matahari terbenam. Dari terjemahan Google Translate dan Google Lens sama, yaitu berbuka puasa dilakukan saat matahari terbenam. Selanjutnya dari terjemahan dari Kamus Al-Ma'ani, yaitu yatimul al-iftar idza gharibul asyam. Terjemahannya, makan dan minum saat matahari terbenam. Selanjutnya yaitu kalimat doa berbuka puasa sangat dianjurkan. Terjemahan dari Google Translate dan Google Lens sama, doa berbuka puasa sangat dianjurkan. Selanjutnya terjemahan dari Kamus Al-Ma'ani, yaitu yustahab doa al-iftar bisidada. Terjemahannya, buka puasa adalah doa yang sangat dianjurkan. Selanjutnya, tarawih adalah sholat malam yang dilakukan selama bulan Ramadan. Adapun terjemahan Google Translate dan Google Lens itu sama, tarawih adalah sholat malam yang dilakukan selama bulan Ramadan. Sini adapun terjemahan dari Kamus Al-Ma'ani, yaitu al-tarawih hiya salatu al-lail allati tukam khila syahri Ramadan. Terjemahannya, salat tarawih dilakukan saat malam di bulan Ramadan. Selanjutnya, kemampuan menampilkan hasil CC dari poin B dan C. Ini adalah contoh CC dari Google Translate dengan cara menulis kata atau kalimat ke kolom pencarian atau kolom kata, lalu memilih bahasa untuk diterjemahkan. Di sini saya akan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Dari kalimat, niat puasa harus diniatkan sebelum fajar dan hasilnya sama, tidak ada perubahan dalam kalimat. Selanjutnya CC dari Google Lens. Saya menggunakan bantuan kamera ponsel untuk memotret atau mengarahkan kamera ke salah satu kalimat dalam bahasa Arab dan memilih untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian Google Lens secara otomatis dapat menerjemahkan kalimat dalam bahasa Arab tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Ini contoh CC dari Google Lens. Selanjutnya yaitu CC Kamus Al-Ma'ani. Penggunaan Kamus Al-Ma'ani sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Google Translate dan Google Lens. Dengan menggunakan kalimat ke dalam kolom pencarian dan terjemahkan ke dalam bahasa Arab, namun hasil terjemahannya cenderung lebih sesuai dengan makna yang sebenarnya. Berikut CC dari Kamus Al-Ma'ani. Selanjutnya yaitu kemampuan memilih arti kata dan terjemahan yang tepat sesuai dari poin B dan C dari kamus di atas sesuai dengan materi. Di sini contoh kata atau kalimat, sahur memberikan kekuatan untuk berbuka puasa sepanjang hari. Ini terjemahan dari Google Translate dan Google Lens sama, memberikan kekuatan, menyediakan atau memberikan energi atau daya.
sama, terjemahan dari Google Lens juga sama, memberikan kekuatan, menyediakan atau memberikan energi atau daya. Sedangkan dari terjemahan dari Kamus Al-Ma'ani yaitu syahur yamna al-kuwalisiyam tawal al-yawm. Sahur waktu makan sebelum fajar selama bulan puasa Ramadan. Dalam ketiga kamus digital, kata ini diterjemahkan dengan tepat sesuai sohur atau al-suhur. Selanjutnya, berbuka puasa dilakukan saat matahari terbenam. Dari terjemahan Google Translate dan Google Lens sama, yaitu dilakukan waktu saat matahari turun di bawah cakrawala. Ini dari terjemahan Google Lens juga sama artinya. Selanjutnya, ya timur al-iftar inda ghorob al-syam. Berbuka puasa mengakhiri puasa dengan makan atau minum. Selanjutnya, pada kesimpulan, yaitu secara keseluruhan adab-adab berpuasa dalam Islam yaitu mencakup berbagai aspek penting yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim agar puasa mereka tidak hanya sah secara hukum tapi juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah kesimpulan yang lebih rinci dan berbeda mengenai adab-adab berpuasa. Berpuasa tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan. Puasa sunnah di luar Ramadan memiliki keutamaan tersendiri dan dapat mendekatkan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa puasa sunnah yang dianjurkan antara lain puasa pada hari Arafah, hari Asyura, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan puasa pada bulan Sya'ban. Dengan memperbanyak puasa sunnah, seorang muslim bisa meraih keutamaan dan pahala yang besar serta membersihkan diri dari dosa-dosa. Puasa tidak hanya bermanfaat dari sisi spiritual, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan fisik dan mental. Dengan berpuasa, seorang bisa membersihkan tubuh dari racun, mengantarkan pada pola makan dan meningkatkan kesehatan serta ketekunan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki keutamaan dengan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Berpuasa pada hari-hari yang dianjurkan dapat memberi kafarat atau penghapus dosa-dosa yang dilakukan dalam sebulan atau setahun. Puasa merupakan salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan pahala yang tak terhingga, karena Allah sendiri yang akan membalas pahala orang yang berpuasa dengan balasan yang berlipat ganda. Dengan memahami dan mengamalkan adab-adab berpuasa ini, seorang muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik dan mendapatkan manfaat yang maksimal baik di dunia maupun di akhirat. Puasa bukan hanya sekedar kewajiban tapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih keridhoannya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.